Bab 1011. Klan Burung. Seraya Iblis Fu berkata, cahaya di luar aula istana seperti berjalan mundur, dan retakan pun terbentuk jelas akibat serangan pertapa siluman, menggunakan jimat kuno di atas Iblis Fu, dan energi abadi dari tubuh Eric Kin pun tidak akan bertahan lama. Tunggu aku keluar nanti, kau berlutut di bawahku, aku akan menginjak punggungmu, dan kau akan mengaku sebagai pelayanku. Kata Golden Canary, mimpi kamu hinggap di lenganku saja. Eric Kin berkata dengan jijik. Lancang. Golden Canary mengepakkan sayapnya dengan marah, jangan kira aku tidak tahu. Hinggap di atas lenganmu, kamu kira aku sebagai peliharaanmu. Kalau begitu, tidak perlu berlutut lagi, aku yang akan berdiri di atas kepalamu. Bahuku, itu adalah batas terakhirku. Sepakat. Saat burung dan manusia itu berbicara, jimat Xuan Wu pecah. Sekelompok pertapa siluman bergegas masuk ke istana seperti air pasang. Pada saat yang sama, Golden Canary melebarkan sayapnya dan terbang ke bahu Eric Kin. Dia membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya, sejajar dengan kepala Eric Kin. Hentikan semuanya. Menghadapi pertapa siluman, Golden Canary berteriak keras, dan suaranya meletus seperti guntur, gendang telinga semua orang bergetar dan terasa menusuk. Kamu ini makhluk apa? Seorang pelindung mengerutkan kening, dan sedikit bingung melihat Golden Canary. Makhluk apa? Golden Canary mengangkat kepalanya dan tertawa, harusnya tanya padamu, bahkan jika Kaisar Iblis Joeri kalian datang, dia tidak akan berani memanggilku seperti itu. Yang mulia, siapa Anda? Seorang pelindung tua berjalan keluar dan memandang Golden Canary dengan ketakutan. Ia dapat melihat bahwa kultivasi Golden Canary tidak tinggi, tetapi seluruh tubuhnya berwarna keemasan dan penuh kemewahan. Terutama tatapannya jelas bukan sesuatu yang dapat ditiru oleh klan iblis. Tetapi jika itu adalah bagian dari klan iblis, mungkin adalah iblis monster dari satu-satunya klan burung. Tetapi mereka jarang keluar dari pegunungan, apalagi kemari. Enyahlah. Selain Kaisar Iblis kalian tidak pantas untuk mengetahui identitasku. Kata Golden Canary dengan arogan, dan berkata tanpa basa-basi kepada pelindung berstatus tinggi ini. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan, aku ingin keluar. Kamu. Wajah si pelindung ini memerah, dan dia sangat ingin menembak tapi tidak berani. Tentu dia tidak mau membiarkan Eric Kin pergi begitu saja, tetapi jika dia menyerang, dia takut akan menyebabkan masalah. Jangan gugup semuanya, ini pasti tipuan mata darinya. Pada saat ini, Komik Xiong berjalan perlahan, tatapannya dingin, dan dia menatap Eric Kin. Komik Xiong, maksudmu apa? Si pelindung mengerutkan kening. Lapor, pelindung. Komik Xiong berkata seusai memberikan hormat, kultivator ini punya banyak trik dan berbagai cara. Jangan lupa, dia bisa menggunakan ilmu dari klan iblis. Bersembunyi dan menyamar lalu menyerang dengan teknik klan iblis. Sekarang dia telah menyamar sebagai sosok pemimpin klan iblis, itu jelas merupakan tipuannya lagi. Kata-kata Komik Xiong membungkam pertapa siluman. Mereka pun terdiam dan merenung. Dalam hati Komik Xiong, muncul keinginan untuk terus membakar suasana, jadi dia melanjutkan, bayangkan saja jika orang ini benar-benar memiliki teman klan iblis ini, mengapa dia baru memunculkan Golden Canary ini terakhir? Pasti ada yang tidak beres. Golden Canary ini harus ditangkap. Jika air telah mengalir ke kuil Raja Naga, kami akan segera melepaskannya. Adapun manusia ini, berani untuk menerobos istana Kaisar Iblis, ia harus mati. Ya, burung ini bisa tinggal, tapi manusia itu harus dibunuh. Ada juga suara yang mendukung Komik Xiong. Anak kecil, kamu perlu segera memberi penjelasan. Pelindung tua itu menghela nafas pelan dan berbicara lagi. Kamu tidak layak, kata Golden Canary dingin. Serang. Seorang pertapa siluman berteriak,
dan tiba-tiba banyak sosok bergegas keluar mengarah ke Eric Kin dan Golden Canary. Cari mati. Golden Canary bersenandung, dia terbang dari bahu Eric Kin dan sayapnya tiba-tiba melebar. Dan saat sayap emas mengepak lebar, bola-bola api keluar dari sayapnya, sekejap langsung membesar, lalu berubah menjadi lautan api, menutupi dunia. Kicauan yang nyaring terdengar, dan di belakang burung itu, sesosok besar muncul, dan nyala api yang mengepul bergegas langsung menuju pertapa siluman. Hampir tidak bisa menghindari api itu, wajah pertapa siluman ini berubah drastis, memuntahkan darah, terguncang dan terjungkal oleh gelombang api. Dan dalam gelombang api itu, tampak nyala api merah yang diselimuti sedikit warna biru, terlihat sangat menakutkan dan berbahaya. Bocah ini juga mencuri apiku. Eric Kin mengertakkan gigi dan merasakan sakit. Golden Canary ini sampah, dia sudah mencuri begitu banyak hal baik dari dirinya, dan masih meminta energi abadi. Golden Canary baru saja melepaskan apinya, dan kemudian perlahan-lahan menarik kembali sayapnya. Api ini juga menggulung dan menghilang begitu saja mengikuti gerakan sayapnya. Sepertinya tidak pernah muncul sebelumnya. Lalu di istana ini, hening sekejap, dan semua pertapa siluman merasakan kengerian yang hebat setelah melihat api itu. Mereka kaget dan tampak tak bisa percaya. Ini api Scarlet. Seorang pelindung yang terkejut, memegang dadanya dan bangkit sambil berteriak panik. Penglihatanmu bagus, sekarang kamu tahu apa yang harus kau lakukan, kan? Golden Canary membusungkan dadanya, dan tatapannya penuh dengan arogansi. Benar-benar dari klan Kaisar Iblis. Berhenti menyerang, pergi dan panggil Kaisar Iblis. Pelindung tua itu menghela nafas dan segera menghentikan kerumunan dan menyuruh mereka mundur. Golden Canary telah menggunakan cara ini untuk mengungkap identitasnya. Ia sederajat dengan 3 Kaisar Iblis. Setelah mereka tahu identitasnya, dan masih berani menyerang Kaisar Iblis, ini sama saja dengan mencari mati. Komik Xiong juga sangat marah, mengepalkan tinjunya dengan erat. Melihat bahwa Eric Kin sedang sekarat, dia tidak menyangka akan ada waktu saat ia terpuruk. Ketika dia memikirkan hal ini, lengannya yang patah merasakan sakit. Orang inilah yang menghancurkan masa depannya. Dia tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Meskipun orang-orang ini tidak berani mengambil tindakan sekarang, tapi status pemimpin mereka berbeda. Dengan karakternya yang mencintai bawahannya, jika dia tahu bahwa Eric Kin telah melukai banyak bawahannya dan mengganggu kedamaian istana, dengan temperamennya, dia pasti akan membunuhnya dengan segala cara. Komik Xiong memutar matanya, lalu berbalik, dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Di ruang belajar, Kaisar Iblis Joeri tersenyum masam dan membuka tirai tipis di depannya. Yang mulia, sepertinya Anda harus menghadapinya, kata Nan Yu. Tentu saja, anak ini telah mengeluarkan api Scarlet, tentu tidak pantas bagiku untuk tetap berpura-pura tuli dan bodoh. Tapi anak manusia ini cukup licik, bagaimana dia bisa berteman dengan generasi dari Kaisar Iblis? Kaisar Iblis Joeri tersenyum dan menggelengkan kepalanya, melangkah keluar, dan menghilang di tempatnya. Haha, Canary kecil, tumben punya waktu datang mencari kakak. Di kuil itu, suasana menjadi sunyi. Sosok Kaisar Iblis Joeri tiba-tiba muncul, dan di saat yang sama terdengar tawa yang hangat. Hormat pada kakak Kaisar Iblis. Golden Canary menyingkirkan kesombongannya, ia lompat dari bahu Eric Kin, dan memberi hormat pada Kaisar Iblis Joeri. Kamu belum berubah. Dengan kekuatanmu, itu sudah cukup dari awal. Kaisar Iblis Joeri berkata dengan ramah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.